Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dengan saya Bustami Narda di channel YouTube DB Official ini. Sahabat, di dalam menjalani kehidupan ini memang tidak bisa kita nafikan kita akan bertemu dengan berbagai onak dan duri, dengan berbagai halangan dan rintangan. Suka dan duka silih berganti, sedih dan gembira bagaikan permainan hidup. Saya baru saja beberapa saat sebelum merekam video ini menerima WA dari seseorang yang jauh di sana. Dia mengeluhkan kepada saya tidak ada uang untuk pembeli susu anaknya. Saya sampaikan hal ini kepada penonton, bukannya saya ingin menguber kesulitan hidup orang tersebut. Bukannya saya ingin memamerkan kegundahan hatinya. Tetapi saya ingin menggambarkan kepada kita semua, apabila saat menonton ini, kita sekarang ada di dalam keadaan merasa hidup sangat sulit. Tidak ada uang untuk membeli sepeda motor misalnya. Atau mungkin saja kredit mobil kita yang sudah 1 bulan tidak dibayar. Ternyata ada orang yang lebih sulit lagi dari kita. Jangankan untuk membayar kredit mobil, untuk membeli susu anak saja hanya sekitar 500.000 ataupun 200.000 dia tidak punya uang. Sahabat, yang ingin saya sampaikan di sini, kehidupan kita di negeri ini sekarang benar-benar semakin sulit. Kita dihimpit oleh barang-barang kebutuhan sehari-hari yang boleh dikatakan setiap hari kita menemui lonjakan-lonjakan harga. Kalaupun tidak setiap hari, tetapi antara jenis kebutuhan pokok yang satu dengan jenis kebutuhan pokok yang lainnya seakan-akan silih berganti harganya membubung. Sekarang saja harga cabai, kata bapak ibu kepada saya, membubung. Dan ini telah berjalan sejak beberapa minggu terakhir ini. Sedangkan kita baru saja dihimpit oleh ketiadaan minyak goreng dan mahalnya minyak goreng. Itu belum selesai sampai saat ini penonton. Belum lagi dampak dari COVID-19 sekarang masih mencekik kita. Walaupun kita melihat para pejabat kita, para elit kita, rata-rata mereka kian kemari dengan mobil Alphard. Rata-rata mereka kian kemari sibuk, hampir-hampir tak tidur. Tetapi anehnya kesibukan mereka pada umumnya adalah kesibukan untuk memperjuangkan jabatan, pangkat, dan kekuasaan mereka di tahun 2024 nanti. Kita sebagai rakyat biasa tentu tidak iri, karena itu adalah hak mereka juga. Tetapi alangkah baiknya kalau mereka yang sekarang sedang menduduki jabatan mereka masing-masing di pemerintahan memperbanyak perjuangan mereka untuk rakyat, untuk kita-kita ini. Karena mereka adalah digaji oleh uang dari kita, uang dari rakyat. Tetapi apa hendak dikata, kalaulah kita sekarang ini melihat layar televisi, kalaulah kita sekarang ini menonton YouTube, niscaya kita akan melihat para pejabat kita berkunjung dari partai A ke partai B, dari kantor A ke kantor B. Untuk apa? Untuk mencari koalisi, guna berjuang maju untuk pilpres, untuk kabinet baru tahun 2024 nanti.
Miris, sahabat sekalian, memang kita miris memikirkan begini bangsa kita. Kita yang rakyat kecil sekarang beli susu anak saja susah. Waduh, kadang-kadang ongkos ojek anak ke sekolah saja kita susah. Terpaksa anak sekolah jalan kaki pulang dan pergi. Kadang-kadang kita kasihan melihat baju anak-anak kita yang besi di SD. Celananya itu seperti sudah celana cengkrang. Karena sudah beberapa tahun tidak diganti. Setelah sekarang ini mereka masuk sekolah offline. Di saat sebelum Corona datang tahun 2020 lalu. Celananya dibeli, bajunya dibeli. Sekarang telah sempit semua. Tapi untuk menukar dengan baru tidak ada. Ketika anaknya meminta uang jajan, air matanya tertitik ke bawah. Tidak ada uang. Inilah kondisi kita. Tetapi sahabat, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kiat atau kunci atau rahasia dari kita menghadapi kesulitan hidup. Tidak mudah, sahabat sekalian, menghadapi kesulitan hidup bagi seseorang yang memang ditimpa kesulitan. Menyebutnya mudah, hadapi dengan sabar. Cari solusi terbaik, tetapi coba lakukan. Orang kaya, orang berada, mengajari orang miskin, mudah saja mulutnya bicara. Besok kerjakan ini, kerja itu, kerja keraslah, kerja keraslah. Kerja keras macam apa lagi yang tidak dilakukan oleh orang miskin? Pergi pagi, pulang malam, mendorong gerobak bakso, mendorong gerobak mie ayam. Pergi pagi, pulang malam, berjualan cilok di sepanjang jalan dengan celana kumal, dengan sandal jepit yang telah bolong di tumitnya. Badan lelah, kadang makan menjelang pergi, kadang tidak karena tidak ada uang. Namun kerja tetap. Coba orang kaya bisa begitu. Mereka tidak punya fasilitas. Tidak ada fasilitas uang dari bank yang digelontorkan kepada mereka triliunan. Memang bank tak percaya dengan orang-orang seperti itu. Sekali lagi saya katakan, menyebutnya memang mudah. Lakukan ini, lakukan ini. Melakukan oleh yang ditimpa kesulitan itu tidaklah mudah. Justru itu kiatnya, sahabat. Yang pertama sekali, sahabat, jangan putus asa. Yakinkan diri kita dengan sebenar-benar yakin bahwa Allah bagi yang beragama Islam atau Tuhan yang Maha Esa tetap melihat, tetap melindungi, tetap membimbing, tetap menyayangi kita lebih dari sayangnya pemimpin kita kepada kita, bahkan lebih dari sayangnya sahabat karib kita kepada kita. Maka dikatakan di dalam ajaran Islam, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha, tidak ada bandingannya. Mohon terus ke Dia, jangan putus asa. Jangan putus asa, mohon terus walaupun dengan derayan air mata. Kadang-kadang menyebutnya juga yang mudah. Saya sering, sahabat sekalian, di dalam hati berkata, tidakkah engkau dengar ya Allah keluhanku? Saya manusia, saya terus terang menyampaikan. Saya tidak mau saya sok-sok sabar, sok-sok beriman. Kadang-kadang kita sok-sok beriman, tetapi hati kita yang kita lakukan berbeda dengan apa yang di mulut kita. Setelah bertahun-tahun berdoa, bahkan berpuluh tahun mengucapkan doa yang itu-itu aja. Setiap selesai sholat, tetapi belum terkabul. Hati saya kadang-kadang berkata demikian. Tidakkah engkau dengarkan ya Allah keluhanku, doaku? Setelah saya sadar,
Dengan keluar air mata saya katakan, ampuni aku ya Allah, aku telah berdosa kepada Engkau ya Allah. Jangan sampai ada sahabat yang pertanyakan kepada Allah seperti yang saya pertanyakan itu. Sebab nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sesulit apapun hidup, jangan berhenti berusaha. Lakukan apa yang bisa dilakukan, jangan diam. Kadang-kadang karena kepala kita pusing, panik, tidak tanggung-tanggung, gelap rasanya jalan ke depan. Tangisan anak kedengaran, keluhan istri kedengaran, karena tidak ada uang pembeli beras. Tetapi apa daya, tidak ada kelihatan jalan ke depan untuk mencari seliter beras saja. Ini kontrak rumah telah datang pula. Makanya saya sampaikan pada sahabat, saran saya, jangan berhenti bergerak, jangan berhenti berikhtiar, jangan berhenti berusaha. Selanjutnya, tingkatkan terus silaturahim dengan siapa saja, teman-teman dekat walaupun menjauh. Kalau kita beragama Islam, mungkin pergi kita ke surau, ke masjid, ke musola, solat maghrib, solat isya, solat subuh, salaman kita selesai solat. Kalau perlu bicara dengan dia sedikit-sedikit supaya kita akrab. Setelah akrab nanti mungkin saja dia seorang pengusaha, mungkin saja dia seorang yang ada pekerjaan yang membutuhkan teman untuk bekerja di tempat dia bekerja. Mungkin saja dia seorang yang membutuhkan tenaga kerja. Kita sama-sama jamaah dengan dia, karena kita telah bicara dengan dia. Wah, iya saya betul, saya ada pekerjaan, mau kamu ikut? Tentu kita katakan mau. Jadi jalin terus hubungan silaturahim dengan sebanyak-banyaknya orang. Dengan banyaknya teman kita, hidup kita akan terasa lapang. Yang ketiga, sesulit apapun hidup, sepayah apapun hidup, jangan ada niat untuk berbuat yang tidak baik di dalam mencapai yang kita inginkan. Contoh saja, kita hidup susah sekali. Di sebelah kelihatannya kedai orang banyak sekali, ada sebuah grosir. Santai kita sana pura-pura membeli, bawa barang orang. Jangan lakukan itu. Setelah itu, yang terakhir, di dalam kesulitan hidup sesulit apapun, jangan sampai bosan bercita-cita. Tetap tancapkan cita-cita dan kejar terus. Mungkin yang saya sampaikan ini banyak yang salah. Berikan komentar. Sebebas-bebasnya sahabat memberikan komentar. Demikian sahabat, banyak maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.